Halo, ketemu lagi dengan saya, Dendai Chef. Hari ini kita ingin bikin steak. Nah, ini adalah potongan rib eye yang kita akan masak hari ini. Biasanya kalau saya bikin steak itu saya minta potongannya lebih tebal. Jadi tidak seperti biasanya yang tipis. Tujuannya adalah untuk membuat layer-layer rasa. Karena kalau steaknya terlalu tipis, maka akan sulit untuk membuat steak yang kering di luar, tapi masih moist di dalam. Nah, ini adalah kira-kira potongannya. Ya, ketebalannya kira-kira antara 2,5 sampai 3 cm lah. Nah, ini adalah bumbunya. Bawang putih. Ini bawang putih. Kemudian butter. Ini ada daun thyme dan rosemary, garam dan lada hitam. Nah, selain itu ada olive oil dan segelas air putih. Nah, air putih ini untuk apa? Nanti kita lihat. Kita mulai. Kita beri olive oil sedikit saja, tidak usah terlalu banyak. Kita lakukan juga di sebaliknya, sama, sedikit saja. Hanya untuk melapisi. Kemudian kita taburi lada hitam dan juga garam. Agak sedikit lebih banyak tidak apa-apa ya. Karena ketika kita nanti memasaknya, maka otomatis 30% dari bumbu itu akan hilang, akan meleleh. Jadi sedikit lebih banyak tidak apa-apa. Kita beri juga di sebaliknya, sama. Lebih banyak juga tidak apa-apa, asal tidak terlalu banyak sekali. Nah, air putih ini untuk apa? Untuk diminum. Oke, kita mulai. Nyalakan kompor. Kemudian ambil pan atau teflon, kita panaskan. Nah, kita tidak menggunakan minyak karena saya ingin kering. Tadi minyak cukup ada di lapisin di dagingnya. Dan satu yang penting ketika kita membuat steak, biarkan teflonnya benar-benar panas sampai berasap ya. Dan cara menjatuhkannya seperti ini, teknik dasar nih, ke arah depan, bukan ke belakang. Karena kalau ke belakang bisa berpotensi menyipratkan, menyipratkan itu apa ya? Memuncratkan, memercikkan minyak ke arah kita. Walaupun ini tidak menggunakan minyak, tapi teknik dasarnya seperti itu, ke depan, bukan ke arah kita. Nah, ini kenapa saya tidak menggunakan minyak, karena rib eye sendiri sudah banyak memiliki marbling lemak. Jadi kalau dimasukin dalam panci yang panas atau teflon yang panas, maka akan keluar dengan sendiri minyaknya. Jadi karena saya juga pengen kering, nanti kita dibalik seperti ini. Nah, kita lihat kering. Karena tujuannya kita adalah membuat lapisan yang kering di luar dan moist di dalam. Nah, setelah itu kita masukkan butter, kemudian bawang putih dan thyme serta rosemary-nya. Nah, di sini di proses ini kita ingin mencoba untuk memberikan lapisan rasa kepada steaknya. Jadi setelah meleleh, kita akan coba siramkan butter ini ke permukaan steak seperti ini, supaya rasanya lebih enak. Kita lakukan seperti ini. Kita siram-siramkan ke atas, ke permukaan steaknya dengan merata, supaya layernya juga merata. Setelah itu kita balik dan kita lakukan hal yang sama di bagian sebaliknya seperti ini. Jangan terlalu lama, karena ini adalah bagian yang kita balik tadi adalah bagian yang sudah kita masak di awal. Jadi tidak terlalu lama. Mungkin kira-kira setiap sisinya perlu waktu 3 menitan lah ya, karena saya pengen tingkat kematangannya medium to medium well. Jadi kalau temperaturnya kira-kira di antara 160 atau 165 derajat di dalamnya. Nah, setelah itu ini adalah proses berikutnya yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengistirahatkan steak selama kurang lebih 5 menitan lah.
Nah, kenapa kita harus istirahatkan? Karena steak itu dimasak dari kedua sisi panasnya. Jadi jusnya akan berkumpul di tengah. Nah, tujuan kita istirahatkan agar jus tadi kembali menyebar dan dagingnya semuanya menjadi juicy. Nah, dalam proses ini biasanya kalau saya tak ajak ngobrol. Nah, sebelumnya kita minum dulu. Makanya tadi air tadi segelas tadi buat apa? Buat minum. Nah, ngobrol itu bisa tentang banyak hal. Bisa tentang masa lalu dia, perjalanan karir dia, terus dulu SSB-nya di mana, bagaimana suka dukanya, hingga sampai pada level dia berhasil menjadi ribeye steak level 1 seperti saat ini. Jadi banyak hal. Kalau dia mau ngobrol, mau curhat juga boleh. Karena tujuannya kita ingin menggali potensi tertinggi atau terbaik dari steak ini supaya bisa mencapai cita-citanya. Duh, kita ini ngomongin steak apa ngomongin pesepak bola sih, kok curhat-curhatnya sama kayak pesepak bola. Jadi intinya begitulah. Kita sambil nunggu waktu 5 menit, kita ngajak ngobrol supaya lebih akrab. Nah, setelah semuanya siap, setelah 5 menit, saatnya sekarang kita plating atau kita potong supaya kita lihat nanti hasilnya, tingkat kematangannya seperti apa. Nah, biasanya saya kalau motong steak itu tipis-tipis karena tujuannya biar gampang, nanti tinggal tusukin pakai garpu langsung makan. Cuman karena sekarang ini kita pengen bikin videonya, kita pengen bikin fotonya, jadi saya akan potong sedikit lebih tebal, kira-kira 1 sentian. Nah, ini sudah kelihatan kan? Di tengahnya masih moist, berwarna agak kemerahan, tapi di pinggirnya hitam atau kering. Nah, inilah tingkat kematangan yang saya mau tadi, medium to medium well. Karena menurut saya, steak sebaik apapun dagingnya, jika dimasak dengan tingkat kematangan well done, maka kualitas rasanya akan hilang. Itu menurut saya. Kalau rekan-rekan pengennya well done ya nggak apa-apa, karena semua tergantung selera. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nah, jadi begini nih, moist di dalam namun kering di luar. Bagaimana? Bagaimana? Ada yang mau? Pengen? Sabar. Nah, sekarang saatnya untuk mengincipi. Mengincipi apa sih? Merasakan. Apakah sesuai dengan apa yang saya inginkan? Ayo makan. Bagaimana? Enak. Habiskan. Wah, siapa lagi yang muji kalau nggak diri sendiri toh? Jadi selesai untuk hari ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.